Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Raja Airlangga. Airlangga adalah pendiri dari kerajaan Kahuripan yang dimana memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 dengan memiliki gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikromo Tunggadewa. Sebagai seorang raja, ia memerintahkan Empu Kanwa untuk mengubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam peperangan. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaan dibelah menjadi dua, yakni Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala bagi kedua putranya. Nama Airlangga sampai saat ini masih terkenal dalam berbagai cerita rakyat dan sering diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Asal-usul nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir tahun 990. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan Badahulu dari Wangsa Warudewa. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isana dari kerajaan Medang. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan ke Bali, mendirikan koloni di Kalimantan Barat, serta mengadakan serangan ke Sriwijaya. Airlangga memiliki dua orang adik, yakni Marakanta menjadi Raja Bali sepeninggalan ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggalan Marakanta. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sindok dari Wangsa Isana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Airlangga menikah dengan putri pamannya, yakni Dharma Wangsa Teguh, saudara Mahendra Datta di Watan, ibu kota Kerajaan Medang, sekarang sekitar Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawari yang berasal dari Lawarap, sekarang Desa Nglorap, Cepu Blora, yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa Teguh tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Mandi, Kudu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya agar membangun kembali kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta tahun 1008 itu, wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggalan Dharma Wangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Pada tahun 1023, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isana dikalahkan Rajendra Koladewa, Raja Kola Mandala dari India. Hal ini membuat Airlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk menaklukkan Pulau Jawa. Sejak tahun 1025, Airlangga memperluas kekuasaan dan pengaruhnya seiring dengan melemahnya Sriwijaya. Mula-mula yang ditaklukkan Airlangga adalah menyusun kekuatan menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana atas Pulau Jawa. Namun awalnya tidak berjalan baik karena menurut prasasti terteb, tahun 1032 Watan Mas kemudian direbut musuh, sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan prasasti Kamalakyan tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, daerah Sidoarjo sekarang. Airlangga pertama-tama mengalahkan Raja Hasin dari selatan Wengker, sekarang daerah Sungai Ngasinan, Kelurahan Kelutan, Trenggalek. Pada tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisu Prabowo, Raja Wuratan, Wijaya Warma, Raja Wengker, kemudian Panunda, Raja Lewa.
Pada tahun 1031, putra Panunda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Istana Watanmas dihancurkannya. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Papanji Tumanggala dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita pada akhirnya dapat dikalahkannya. Dalam tahun 1032 itu pula, Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Wurawari, membalaskan dendam Wangsa Isana. Terakhir tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma, Raja Wengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Wijayawarma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Kerajaan yang baru dengan pusatnya di Kahuripan Sidoarjo ini, wilayahnya membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat. Pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang amat penting untuk pertama kalinya. Airlangga naik tahta dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikromotunggadewa. Airlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya diakui sampai ke Bali. Menurut Prasasti Pamuatan tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, daerah Kediri sekarang. Setelah keadaan aman, Airlangga mulai mengadakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dapat dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalannya antara lain membangun Sriwijaya Asrama tahun 1036, membangun bendungan Waringin Sapto tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kali Brantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucang tahun 1041, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Ketika itu, Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha. Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra. Pada tahun 1035, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kitab tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwata Kawaca sebagai kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta menjadi pendeta. Menurut Serat Calon Arang, ia kemudian bergelar Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan menurut Babat Tanah Jawa, ia bergelar Resi Gentayu. Namun yang paling dapat dipercaya adalah prasasti Ganda Kuti tahun 1042 yang menyebut gelar kependetaan Airlangga adalah Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinoko Catrining Buwono. Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Airlangga menolak menjadi raja dan memilih hidup sebagai pertapa bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri tersebut dalam prasasti Candi sampai prasasti Turun Hyang adalah Sanggramawijaya Tunggadewi. Menurut Serat Calon Arang, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing merebutkan tahta. Mengingat dirinya juga putra Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Gurunya yang bernama Empu Barada berangkat ke Bali mengajukan niat tersebut, namun mengalami kegagalan. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain, yaitu anak Wungsu. Airlangga lalu membagi dua wilayah kerajaannya. Empu Barada ditugasi penetapan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam Serat Calon Arang dan Prasasti Turun Hyang II. Maka terciptalah
dua kerajaan baru. Kerajaan barat disebut Kadiri, berpusat di kota baru atau Doha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Jenggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan. Dalam prasasti Pamuatan 20 November 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandakuti 24 November 1042 ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Empungku. Dengan demikian, peristiwa pembelahan kerajaan diperkirakan terjadi di antara kedua tanggal tersebut. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan, padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Berita ini sesuai dengan naskah Serat Calon Arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan Nagara Kertagama juga menyebutkan Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Tidak diketahui dengan pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengko tahun 1059, peninggalan kerajaan Jenggala hanya menyebutkan Resi Aji Paduka Empungku dimakamkan di Tirta atau pemandian. Kolam pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengko ialah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi berdasarkan prasasti Pucangan 1041. Diketahui Airlangga ialah penganut Hindu Wisnu yang taat. Maka ketika patung tersebut dapat diperkirakan sebagai lambang Airlangga dengan dua istrinya, yakni Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Garasakan. Pada Candi Belahan ditemukan angka tahun 1049. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun itu kematian Airlangga atau tahun pembangunan candi pemandian tersebut. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Raja Airlangga. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.